Harmoni keluarga, membentuk keluarga bahagia. Ketika kita mengalami KDRT, yang pertama adalah mencari bantuan. Mencari bantuan dulu. Boleh bantuan kepada kepolisian, ya kan? Atau kemudian kita mencari bantuan kepada lembaga-lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak. Kita punya di Jawa Timur itu ada di provinsi, ada di 38 kabupaten kota di Jawa Timur yang semua lembaga layanan ini di bawah tanggung jawab pemerintah, ya. Baik yang di provinsi, kalau di provinsi itu namanya UPT PPA Provinsi Jawa Timur, itu di bawah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Timur. Kemudian ada di P2 TP2A atau UPTD PPA yang ada di kabupaten kota, yang semua di bawah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di kabupaten kota tersebut, seperti itu. Nah, itu di situ sudah ada konselor, sudah ada kemudian pengacara jika memang dibutuhkan, ya kan? Tergantung nanti kalau memang sudah siap untuk dilakukan, maka segeralah ke kantor polisi untuk membuat laporan. Nah, kalau pada kasus fisik kan biasanya akan dilakukan visum et repertum. Nah, visum et repertum itu hanya bisa dilakukan jika ada permintaan dari kepolisian. Jadi nggak bisa kita yang datang langsung ke rumah sakit, dok saya visum dok, ini saya korban, nggak boleh. Ya kan, itu harus berdasarkan permintaan dari laporan kepolisian yang kita lakukan. Jadi arahnya seperti itu. Nah, Bu Riza, kalau misalnya saya nggak mau ke Polres nggak berani, ya kan, ke Polda nggak berani, saya mau ke UPT nggak tahu mau bagaimana, bisa nggak datanglah ke lembaga-lembaga layanan psikologi yang mereka pasti akan berkoordinasi juga dengan teman-teman yang lain yang memiliki akses di dalam pelayanan, demikian. Jadi semua sebenarnya bisa dilakukan, dan memang pada kasus-kasus KDRT perlu dicatat oleh Bapak Ibu semua, perlu dipahami oleh teman-teman Sonora semuanya, tidak semuanya kadang-kadang diproses oleh kepolisian. Kenapa? Bukan tidak mau proses. Nanti kalau kita sudah buat laporan, ya kan, kemudian suaminya ditahan, itu nanti dicabut. Cabut itu gak gampang, gitu loh. Ya kan, mencabut laporan itu tidak semudah yang dibayangkan oleh Bapak Ibu, gitu ya. Jadi makanya biasanya teman-teman kepolisian itu melakukan mediasi dulu, dipanggil dulu. Memang benar kita buat laporan ke Polres atau ke Polda, ya kan. Kemudian biasanya dipanggil dulu pihak suami dan pihak istri. Ini gimana ini kejadiannya? Bagaimana selanjutnya? Kan seperti itu. Nanti jangan sampai ketika kemudian sudah dilakukan penangkapan, nangkap itu butuh waktu, butuh energi teman-teman kepolisian. Nanti sudah ditangkap, sudah penangkapan, tahu-tahu dicabut. Nah itu kan jujur aja seperti saya yang melakukan pendampingan itu kadang-kadang ya gelo gitu loh. Ada yang kasus kami itu yang dia sudah disiram air keras oleh suaminya, cacat permanen, kita urusin semua layanan medisnya, ya kan, sampai dia harus di ICU, harus segala macam. Kemudian suaminya ditahan dan putusannya 5 tahun, kemudian karena kelakuan suaminya baik itu menjadi 2 tahun atau 3 tahun. Begitu keluar Mbak, si istrinya sudah nunggu di depan lapas. Nah, jadi artinya betul-betul kita ingin kenapa agak lama ya prosesnya, agak harus hati-hati karena begitu prosesnya. Karena Mbak, misalnya nanti polisinya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ya kan, belum nanti udah lengkap lah semua berkas, tahu-tahu dicabut, gemes nggak Mbak? Itu yang buat capek. Jadi kadang-kadang kami, karena kebetulan saya sudah bersama dengan teman-teman polisi gitu ya, sudah cukup lama, paham banget gimana rasanya. Sudah yang kita semangat gitu, ya kan, sudah yang kemudian ditangkap, ya bahkan ada yang dikejar Mbak sampai keluar pulau, ya kan. Nah begitu suaminya
sudah menjadi tahanan dicabut, gemes nggak Mbak kira-kira? Aduh. Nah inilah yang terjadi. Makanya kemudian biasanya teman-teman itu melakukan mediasi dulu, ya kan, pikirkan dulu baik-baik gitu. Kalau memang bisa memaafkan, ya berarti itu, tapi nanti ada surat perjanjian Mbak. Kalau suaminya melakukan lagi, jadi suaminya yang buat surat perjanjian. Kalau saya melakukan lagi, maka saya siap untuk dilaporkan di polisi dan diproses secara hukum yang sesuai gitu loh. Nah itu kita biasanya begitu. Nah itu kalau udah seperti itu biasanya kita cepat sih Mbak, ya ada yang begitu, jadi nggak berproses hukum tapi ada proses-proses yang dilakukan. Bahkan kemudian berikutnya si suami istri ini, karena si suaminya merasa dia punya problem psikologi dengan emosi, dia kemudian datang ke psikolog untuk dilakukan intervensi psikologi, dan akhirnya dia bisa membina rumah tangganya, dan bahkan sampai hari ini dia tidak melakukan kekerasan karena dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan dan resikonya kalau dia melakukan. Seperti itu Mbak.